Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Gimana nih, masih semangat gak nih buat belajar materi baru bareng Dinda lagi hari ini? Harus semangat dong tentunya. Oke, sesuai judul dan thumbnail nih teman-teman, bahwa hari ini Dinda bakal jelasin materi yang ke-12, yaitu tentang kepemimpinan sekolah efektif, yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Sebelumnya, mungkin ada yang baru datang ke channel Dinda. Perkenalkan, nama aku Dinda Dwi Anggraini. Teman-teman bisa panggil aku Dinda dari kelas 1A dengan NPM A1G 022030, mata kuliah pengelolaan pendidikan, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Oke teman-teman, dalam memimpin suatu sekolah itu tentu sangat diperlukan yang namanya pemimpin, bukan? Oke, asal teman-teman tahu ada banyak sekali syarat-syarat yang harus dipenuhi jika ingin menjadi seorang pemimpin. Nah teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut nih tentang kepemimpinan itu, nah lebih baik teman-teman tahu dulu nih apa dasarnya, yaitu tentang apa sih kepemimpinan itu? Oke, Dinda jelasin ya teman-teman. Jadi, kepemimpinan atau yang biasa kita sebut dengan leadership itu adalah proses mengarahkan orang dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan tugas dari anggota-anggotanya. Jadi, kepemimpinan di sini adalah kemampuan atau usaha seseorang untuk bisa menggerakkan seseorang atau bahkan tim nih teman-teman agar mau bekerja sama dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya dan mampu mendorong orang atau karyawan untuk berbuat hal yang baik nih teman-teman, serta mampu untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi tersebut dari semua sumber daya yang ada di dalam sebuah organisasi itu untuk dapat mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Oke, lanjut nih teman-teman. Udah tahu kan dasar dari kepemimpinan itu apa? Lanjut nih. Untuk menjadi seorang pemimpin itu ada faktor-faktornya nih teman-teman. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan? Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan itu ada 6 nih teman-teman. Nah, yang pertama adalah faktor internal nih teman-teman, yang merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Contohnya adalah hal apa yang dikejarnya dalam kepemimpinan. Terus pengalamannya dalam kepemimpinan itu tuh seperti apa. Oke, yang kedua adalah faktor yang berasal dari keadaan kelompok teman-teman, seperti kematangan, kekompakan, latar belakang pendidikan, dan pengalamannya dalam berorganisasi. Yang ketiga adalah faktor lembaga yang dipimpin teman-teman, yaitu merupakan jenis dan tujuan dari sekolahnya. Nah, yang keempat adalah faktor-faktor legal. Nah, faktor-faktor legal ini adalah ketika pemimpin pendidikan berhadapan dengan peraturan-peraturan formal dari instalasi yang ada di atas ini teman-teman. Nah, dan itu akan mempengaruhi perilakunya. Contohnya, peraturan perundang-undangan. Yang kedua, undang-undang dan kebijakan-kebijakan lainnya. Oke, lanjut yang kelima adalah faktor lingkungan sosial. Nah, faktor lingkungan sosial itu merupakan keadaan masyarakat di sekitarnya, misalnya ekonomi, pandangan masyarakat, dan pendidikan masyarakat di sekitarnya. Dan yang terakhir keenam adalah faktor perubahan dan pembaruan, seperti perubahan kurikulum dan kemajuan iptek. Oke, lanjut teman-teman. Jadi dalam kepemimpinan itu ada 5 teori nih teman-teman. Yang pertama adalah teori orang terkemuka. Nah, dalam teori ini itu disebutkan teman-teman bahwa kepemimpinan orang-orang besar itu didasari atas sifat yang dibawa sejak lahirnya. Jadi ini tuh merupakan sesuatu yang telah diwariskan teman-teman. Oke, yang kedua adalah teori lingkungan. Nah, dalam teori ini teman-teman dikatakan bahwa munculnya pemimpin itu merupakan hasil dari proses waktu, tempat, situasi, dan kondisinya berada. Yang ketiga itu adalah teori pribadi dan situasi. Nah, teori ini merupakan kombinasi nih teman-teman dari teori 1 dan teori 2 tadi. Nah, teman-teman, teori ini mengatakan bahwa seseorang itu akan berhasil dalam kepemimpinannya apabila ia memiliki bakat dari lahir, kemudian ia kembangkan nih melalui pendidikan, pelatihan, pengembangan, dan lain-lainnya. Oke, yang keempat adalah teori interaksi dan harapan. Nah, teori ini itu lebih menitik beratkan pada dinamika interaksi antara pemimpin dan rakyat. Dan melalui interaksi ini, itu dapat dijaring harapan-harapan dan keinginan dari masyarakat. Dan yang kelima, teman-teman, adalah teori humanistik. Nah, dalam teori ini, itu pemimpin harus melihat bahwa dirinya dan individual lain dalam organisasi itu adalah manusia yang memiliki potensi dan keterampilan. Maka, seseorang pemimpin itu akan dianut jika ia mampu mengelola potensi sumber daya manusia dalam organisasi di sekitarnya dengan baik untuk guna mencapai tujuan organisasi, teman-teman. Oke, teman-teman, udah paham belum nih tentang faktor-faktor dan juga teori yang baru aja Dinda jelasin? Semoga teman-teman paham ya.
Oke, lanjut nih ke materi selanjutnya, yaitu tentang syarat-syarat dan prinsip dalam kepemimpinan. Tentunya dalam kepemimpinan itu pasti mempunyai syarat-syarat dan prinsip nih teman-teman, seperti yang Dinda jelasin di awal tadi. Nah, apa aja sih syarat dan prinsip tersebut? Oke, simak ya. Syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan itu ada 4 teman-teman. Yang pertama adalah bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki kepribadian yang terpuji nih teman-teman. Contohnya harus ramah, bersemangat, pemberani, percaya diri, dan juga memiliki kepekaan sosial yang tinggi terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua itu adalah memiliki wawasan yang luas nih teman-teman, baik untuk tugasnya sendiri maupun tugas-tugas dari anggotanya. Yang ketiga adalah paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengkomunikasikannya kepada bawahan. Yang keempat adalah berpegang pada prinsip-prinsip umum kependidikan yang meliputi kooperatif, kreatif, partisipatif, dan banyak lagi teman-teman. Oke teman-teman, sekarang Dinda yang pengen nanya ke teman-teman. Nah, ada yang tahu nggak nih teman-teman, apa sih fungsi dari kepemimpinan? Gimana? Oke, mungkin teman-teman udah ada yang tahu dan ada yang belum. Nah, untuk yang belum, coba dengerin penjelasan dari Dinda ini ya. Oke, jadi teman-teman, fungsi dari kepemimpinan itu ada 5. Nah, yang pertama itu adalah fungsi instruksi. Nah, fungsi ini bersifat komunikasi satu arah teman-teman. Nah, di sini itu pemimpin sebagai komunikator. Nah, yang merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah ini dikerjakan agar keputusan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Yang kedua adalah fungsi konsultasi. Nah, berbeda dari fungsi pertama tadi, ini fungsi yang bersifat komunikasi dua arah nih teman-teman. Nah, konsultasi ini itu dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa feedback atau umpan balik untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Yang ketiga adalah fungsi partisipasi. Nah, dalam fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan nih orang-orang yang dipimpinnya. Yang keempat adalah fungsi delegasi teman-teman. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan wewenang dalam membuat ataupun menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tidak dari atasannya. Yang kelima adalah fungsi pengendalian. Nah, fungsi ini dimaksudkan agar kepemimpinan yang efektif itu mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah. Oke teman-teman, setelah banyaknya materi tadi, Dinda pengen ngasih ke teman-teman sekalian kunci sukses dalam kepemimpinan. Jadi, menurut Dinda ada 6 kunci sukses dalam kepemimpinan teman-teman. Nah, yang pertama, teman-teman kenali dulu nih diri teman-teman sendiri. Gimana sih jati diri teman-teman itu? Nah, yang kedua itu baru kenali situasi yang sedang dihadapi oleh teman-teman. Yang ketiga, pilih gaya yang cocok dan situasi yang tepat bagi teman-teman. Pasti setiap orang mempunyai cara dan metodenya sendiri-sendiri. Nah, yang keempat adalah penuhi kebutuhan tugas. Setelah kebutuhan tugas terpenuhi, baru nih penuhi kebutuhan kelompok dan penuhi kebutuhan individu. Oke, jelas ya teman-teman, itu tadi 6 kunci sukses dalam kepemimpinan menurut Dinda. Semoga teman-teman semua bisa menerapkannya dalam kehidupan teman-teman sekalian. Nah, nggak kerasa nih teman-teman, kita udah masuk ke materi terakhir, yaitu tentang 3 macam gaya kepemimpinan. Oke, teman-teman mungkin bisa lihat di gambar berikut ini. Oke, Dinda bakal jelasin satu-satu ya. Nah, yang pertama adalah tipe otoriter. Bisa teman-teman lihat di gambar berikut ini bahwa pemimpin dan pegawai itu berada pada lingkaran yang berbeda ya kan teman-teman. Nah, di sini berarti gaya pemimpinan itu didasarkan pada pendirian, bahwa segala aktivitas dalam organisasi itu akan dapat berjalan lancar dan berhasil apabila semuanya diputuskan oleh pemimpin dengan tidak melibatkan bawahannya dalam pengambilan keputusan. Nah, yang kedua adalah tipe partisipasi teman-teman. Tipe ini merupakan kebalikan dari tipe pertama tadi. Nah, bisa teman-teman lihat di gambar berikut ini bahwa pemimpin dan pegawai itu berada dalam lingkaran yang sama kan? Nah, di sini berarti gaya pemimpinan itu bersifat demokratis teman-teman. Di mana pemimpin di sini yaitu pemimpin yang berusaha melibatkan kelompoknya dalam pengambilan keputusan, lalu menghargai inisiatif, pendapat dan ide dari kelompoknya, lalu juga lebih mementingkan kepentingan bersama daripada individual, dan biasanya keputusan itu diambil bersama atau dilakukan dengan musyawarah. Nah, yang terakhir teman-teman yaitu adalah tipe kendali bebas. Gaya kepemimpinan di sini itu lebih membebaskan dan lebih mengutamakan pada kemandirian anggotanya. Di sini itu pemimpin memberi kekuasaan pada bawahan untuk dapat mengembangkan sasarannya sendiri dan memecahkan masalahnya sendiri tanpa pengarahan dari pemimpin. Nah, pada tipe ini pemimpin itu seolah-olah tidak menerapkan nih sifat kepemimpinannya. Namun tetap ada nih teman-teman walaupun tidak nampak. Nah,
Nah, gimana nih teman-teman? Udah paham belum nih materi tentang kepemimpinan sekolah efektif? Kalau teman-teman masih ada yang bingung sama penjelasan Dinda tadi, boleh banget langsung tanya-tanya di kolom komentar ya. Dan kalau ada yang ingin teman-teman catat, silakan videonya di pause dulu ya. Maaf banget kalau ada penjelasan dari Dinda yang kecepatan atau kurang dimengerti oleh teman-teman semua. Jika ada dari teman-teman sekalian yang pengen ngasih masukan ataupun saran, boleh banget untuk langsung email atau DM Dinda di sini ya. Oke, terima kasih. Semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan mudah dipahami. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa dihidupin loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya dari Dinda. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.